Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fi Al-Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala, seorang ulama besar dari negeri Yaman. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang Kitabul Janaiz. Kita sudah menyebutkan sunnah-sunnah terkait orang yang akan meninggal, ya, dari sejak sakitnya sampai ketika dia sudah benar-benar meninggal, ya. Nah, berarti kita sudah selesai. Nah, sekarang yang kita bahas, pembahasan berikutnya itu tentang faslun atau faslu ghuslil atau ghuslil mayyiti. Pasal tentang memandikan mayit, ya, memandikan jenazah. Ya, sebelum meninggal sudah kita selesai kita bahas. Nah, sekarang kalau sudah jelas-jelas meninggal, kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal, kalau sudah jelas-jelas meninggal, yang pertama yaitu dimandikan, ya. Inilah yang akan kita bahas. Ya, berkata Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa yajibu ghuslul mayyitil muslimi 'alal ahya. Wajib memandikan mayit muslim atas orang-orang hidup. Wajib memandikan mayit muslim atas orang-orang yang hidup. Perhatikan Bapak-bapak, di sini wajib memandikan mayit muslim. Artinya kalau yang bukan muslim tidak wajib. Contohnya, Waalaikumsalam. Kalau misalkan di tengah-tengah masyarakat kita ada orang non muslim meninggal, maka kita tidak diwajibkan memandikan dia. Apa kewajiban kita? Kuburkan langsung. Itu saja. Ya, kita nggak boleh membiarkan dia jadi bangkai, istilahnya dibiarkan begitu saja, nggak boleh. Karena ada keyakinan di mana ya? Tanah Toraja atau mana itu. Jadi mayit itu dibiarkan sampai membusuk gitu aja. Toraja ya. Nah, yang seperti itu nggak boleh dalam Islam. Jadi walaupun dia seorang kafir, tetap kalau memang tidak ada yang orang kafir yang menguburkan, kita sebagai muslim wajib menguburkan dia. Sebagai bentuk istilahnya kemanusiaan. Ya, jadi kalau memang nggak ada orang kafir yang menguburkan si kafir ini, maka kita yang muslim wajib mengubur dia. Nah, kalau mau mengubur ini wajib. Tapi kalau memandikan bukan kewajiban. Yang wajib itu kalau muslim. Dan ini pun bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, maksud wajib ini wajib kifayah, bukan wajib ain. Fardu kifayah bukan fardu ain. Fardu ain, fardu artinya kewajiban, ain bagi setiap orang, setiap muslim. Ini fardu ain, ya. Kalau fardu kifayah, fardu artinya wajib, kifayah cukup. Maksudnya apa? Artinya kalau memang ada jumlah orang yang cukup menunaikan kewajiban tersebut, maka bagi yang lain sudah gugur, tidak wajib. Nah, maksud wajib di sini, wajib memandikan mayit muslim, ini maksudnya wajib kifayah, fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi kita semua, kalau misalkan di Muara Siberut ada yang meninggal, maka bukan kewajiban kita semua untuk mandikannya. Karena apa? Untuk memandikan saja kan ruangannya sempit kan? Kalau seluruh masyarakat Muara Siberut harus memandikan, gimana kira-kira? Mana muat, terusnya juga bukannya memudahkan, justru menyulitkan, ya. Makanya ini kalau memandikan mayit muslim ini fardu kifayah. Kalau memang ada orang yang sudah beberapa orang yang cukup, misalkan 1 atau 2 orang bisa mandikan, maka yang lain tidak wajib lagi. Tapi pertanyaannya Bapak, kalau misalkan tidak ada satupun, misalkan di sini di Muara Siberut ada yang meninggal, lalu tidak ada satupun orang di Muara Siberut yang memandikan mayit,
Bagaimana nih? Dosa semua. Dosa semuanya. Ya, semuanya kena dosa. Maka harus ada yang memandikan. Nah, nanti akan kita bahas siapa yang pantas memandikan mayit. Nah, ini yang akan dibahas, disebutkan oleh Imam Syaukani sini. Berkata Imam Syaukani rahimahullah, wal qaribu aula bil qaribi idza kana min jinsi. Seorang karib, kerabat, seorang yang memiliki hubungan kerabat lebih pantas memandikan kerabatnya jika memang dia satu jenis. Seorang kerabat lebih pantas untuk memandikan kerabatnya jika dia satu jenis. Kerabat di sini, qorib ini artinya secara bahasa dekat. Ya udah jadi bahasa Indonesia kan? Karib, kerabat, qorib. Qorib artinya dekat. Kerabat, korobat. Ini dari bahasa Arab juga. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Arab, Bapak-bapak, sebenarnya mudah. Karena hampir kosakata bahasa Indonesia ini diserap dari bahasa Arab. Ya, kalau kita lihat A sampai Z itu banyak sekali. Pernah kan dulu saya, ini selingan aja. Dulu ada waktu di grup keluarga, jadi ada kebetulan sepupu nanya apa makna. Ini gini, dia nanya apa ya? Kalau ada yang mengucapkan jazakallahu khair, apa jawabannya? Dia nanya, dia bisa dibilang ya awam, bukan orang belajar, tapi dia udah mulai suka dengan yang namanya ungkapan-ungkapan seperti itu, jazakallahu khair atau syukron kayak gitu kan. Dia nanya, apa sih? Saya terus terang saya nggak tahu. Nah, akhirnya tiba-tiba ada kerabat saya yang menyatakan, ngapain kita pakai bahasa Arab terus? Memang bahasa kita apa sih? Terus, artinya dia ngerasa risih kalau ada orang ngomong bahasa Arab. Nah, akhirnya dibantah sama kerabat yang lain. Kenapa risih orang ngomong bahasa Arab? Sedangkan orang ngomong bahasa Cina aja nggak risih. Kenapa risih orang menggunakan istilah Arab, sedangkan istilah orang kafir aja, Inggris saja tidak risih? Nah, di situ saya terpancing. Oh, orang ini mempermasalahkan bahasa Arab. Akhirnya saya buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya cari kosakata Indonesia, kata-kata dalam Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Saya kumpulkan dari A, depannya A saja nih, belum sampai B, C sampai D. Dari A kan ada A, B, A, C gitu kan. Saya kumpulkan sampai AS, asal misalkan. Ternyata yang saya dapatkan hampir 100 lebih kosakata. Itu baru A saja Bapak. Depannya A, belum B, belum D, belum yang lain. Luar biasa. Artinya kalau kita mau menolak bahasa Arab, nggak mau kita ini kena pengaruh Arab, nggak mungkin. Karena bahasa Indonesia rata-rata kata-katanya unsur dari Arab. Apa? Ana ya. Kursi bahasa Arab. Iya, kursi bahasa Arab. Dewan, musyawarah, majelis. Jadi kalau kita mau nolak bahasa Arab ya sudah hilangkan kata-kata Indonesia. Majelis dihilangkan. Dewan, anggota dewan hilangkan harusnya, ya kan? Jadi anggota aja. Iya kan? Majelis permusyawaratan rakyat, majelis bahasa Arab. Permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Ra'iyah kalau bahasa Arabnya. Ra'iyah jadi diganti ke bahasa Indonesia jadi rakyat. Nah, itulah yang hilang. DPR hilang. Maka nggak mungkin kita bisa menolak bahasa Arab ya. Selain ini sudah jadi bahasa istilahnya udah dipakai dalam bahasa Indonesia. Yang kedua juga bahasa Arab adalah syiar Islam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-lisanul Arab syiarul Islam wal muslimin. Bahasa Arab adalah syiarnya Islam dan umat Islam. Maka nggak boleh kita mencemeeh, nggak boleh. Nah, itu syiar Islam. Walaupun keliru juga ketika ada orang yang menyatakan bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Nggak ada dalilnya Bapak-bapak. Tapi kalau bahasa Arab syiar Islam betul. Tapi kalau bahasa Arab adalah bahasa ahli surga, ini nggak ada dalilnya. Pernah dengar Bapak? Pernah. Hah? Orang di surga yang juga bahasa Arab, nggak ada dalilnya. Nggak ada. Jadi kayak gitu nggak ada Bapak. Maka itu nggak ada. Kalau dalil nyatakan bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga, ini nggak ada dalilnya. Tapi kalau bahasa Arab adalah bahasa umat Islam, bahasanya Islam, ini betul. Makanya nggak boleh kita mencemeeh.
Kalau kita mencemooh bahasa Arab, dikhawatirkan kita mencemooh Islam. Karena ini syiar, simbol Islam. Kalau simbolnya udah dihancurkan, maka Islamnya bakal ya. Bahkan di antara metode para penjajah untuk mengalahkan negara jajan, para penjajah kafir, terutama Indonesia nih, ketika ingin membuat umat Islam Indonesia lemah, di antaranya bangsa Indonesia dijauhkan dari bahasa Arab. Kalau dulu bapak-bapak, dulu bangsa Indonesia itu tulisan Indonesia menggunakan Arab Melayu. Tapi ketika Belanda menjajah itu ingin dihapuskan supaya bangsa Indonesia jauh dari agama. Kalau udah jauh dari agama, jauh dari bahasa Arab, mudah bagi penjajah untuk begitu, Bapak. Ya. Maka ini penting ya bahasa Arab. Ya, kita kembali lagi. Ini dari pembahasan karib jadi ke bahasa Arab. Ya, kita kembali lagi. Seorang karib, seorang kerabat, saya terjemahkan gitu saja, lebih pantas memandikan kerabatnya jika dia satu jenis. Jelas maknanya, Bapak. Artinya, kalau misalkan saya punya kerabat, abang misalkan, abang saya laki-laki, saya laki-laki, berarti sayalah yang lebih pantas memandikan abang saya daripada orang lain, walaupun satu jenis. Apa dalilnya? Di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani beberapa dalil, namun dalilnya lemah. Imam Asy-Syaukani sih menyebutkan sendiri lemah. Beliau menyebutkan di sini, liyalihi aqrabukum in kana ya'lam, fa illam yakun ya'lam faman taruna 'indahu haddan min wara'in wa amanah. Hendaknya yang mengurus memandikan jenazah adalah orang yang paling dekat di antara kalian, yaitu kerabatnya yang paling dekat. Jika dia tahu apa maksudnya? Memandikan. Kalau mau kerabat tapi nggak ngerti mandikan, ya jangan juga ya. Misalkan ada orang, saya ini abang saya nih, saya mandikan, tapi dia nggak ngerti cara memandikan jenazah. Wah, ini nggak boleh ya. Ini dalam hadis ya. Jika dia tidak tahu, maka orang yang memandikan adalah orang yang kalian pandang dia memiliki sifat warok dan amanah. Warok itu menjaga diri dari perkara kehati-hatian, samar-samar, dan juga orang amanah. Amanah artinya apa? Terus begitu, karena sebagian orang ketika mandikan, lalu dia dapat di mayit ada yang tidak layak, aib, cacat, dia ceritakan ke yang lain. Nah, ini dosa bapak ya. Jangankan kepada yang sudah mati, yang masih hidup saja, kalau ada orang punya aib di badannya yang tidak ingin didengar oleh orang lain, tidak ingin ketahui orang lain, lalu kita kabarkan kepada orang lain, dosa tidak? Dosa. Ya. Artinya kalau kepada mayit ini, kepada orang hidup tak boleh, maka kepada mayit juga tidak boleh. Maka yang disebutkan dalam satu hadis, keutamaan orang yang memandikan lalu menutupi aibnya. Ada keutamanya, saya lupa lafalnya siapa. Nah, jadi kembali lagi Bapak, di sini disebutkan dalam hadis bahwasanya yang mengurus pemandian mayit, yang memandikan mayit, yang paling pantas adalah orang yang paling dekat dengan mayit. Ini hadis ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, tapi Imam Asy-Syaukani sendiri menyebutkan wa fi isnadihi Jabirul Ju'fi. Di dalam sanad hadis ini ada Jabir al-Ju'fi, dan disebutkan para ulama Jabir al-Ju'fi ini lemah. Jadi ini Imam Asy-Syaukani amanah nih, ketika menyebutkan hadis, kalau lemah disebutkan lemah. Jadi tidak cuma sampaikan Rasulullah SAW bersabda, padahal tahu hadisnya lemah. Ini namanya khianat. Gak boleh. Kalau seorang mau menyampaikan hadis, karena hadis lemah, menurut sebagian ulama, kalau untuk masalah fadail amal, keutamaan amal, targhib wa tarhib, sebagian ulama memberikan keringanan, tapi dengan syarat disebutkan bahwa itu lemah. Jangan sampaikan begitu saja. Kalau kita menyampaikan begitu saja tanpa diterangkan, kata sebagian ulama ini adalah perbuatan khianat. Ya. Nah, Imam Asy-Syaukani ini amanah ketika menyebutkan hadis tentang bahwasanya kerabat lebih berhak memandikan kerabatnya. Dia sebutkan dalam sanad hadis ini ada Jabir al-Ju'fi dan dia lemah. Nah, kata Imam Asy-Syaukani sini,
Wal hadits wa in kana la yasluh lil ijtihad lil ihtijaj bihi walakinil qarabati maziyatun wa ziyadatu hanwin wa syafaqah tujibu kamal al inayah. Hadis ini walaupun tidak pantas dijadikan dalil karena apa? Ana lemah, tapi yang namanya kerabat punya kelebihan. Kelebihan apa? Rasa sayang, rasa kasih yang berkonsekuensi serius atau mengurus dengan begitu sungguh-sungguh. Walaupun hadisnya lemah, tapi yang namanya kerabat beda dengan orang lain. Betul tidak? Ya. Kalau seorang kerabat, misalkan saya punya abang saya meninggal, tentu ketika saya ngurus abang saya ini benar-benar perhatian diuruskan. Beda kalau orang lain yang mandikan, ya tidak? Ya secara fitrah kan gitu kan. Ya, jadi di sini Imam Asy-Syaukani tidak menyebutkan dalil hadis. Di sini sepertinya Imam Asy-Syaukani menyebutkan kias. Beliau menyamakan memandikan mayit dengan apa berarti kan? Mungkin seperti kepengurusan anak, misalkan yatim. Anak yatim asalnya yang mengurus itu bapak. Nah ini juga sekalian faidah bapak ya. Ketika seorang anak yang wajib mencarikan nafkah untuk si anak bukan ibunya, tapi paman-pamannya, paman dari ayahnya, maksudnya saudara ayahnya. Nah tapi kalau di masyarakat kita pasti itu kan, seorang suami meninggal, dia punya istri, punya anak, si ibunya lah yang mencarikan nafkah. Keluarga ininya, keluarga ayahnya si anak nggak peduli. Walaupun si ibu ini udah habis-habisan, udah habis tenaga, biaya dan semacamnya, keluarga dari pihak ayahnya tidak peduli. Nah ini keliru Bapak ya. Nah, wallahu alam, Imam Asy-Syaukani ketika menyatakan bahwa kerabat lebih berhak memandikan kerabatnya jika satu jenis, sepertinya beliau tidak menggunakan hadis tapi menggunakan kias, analogi dengan masalah seperti itu. Jelas Bapak ya? Ya. Nah ini pertama. Jadi yang berhak memandikan mayit katanya adalah kerabatnya jika satu jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan. Adapun kalau beda jenis maka tidak disyariatkan. Jadi kalau misalkan abang saya kan laki-laki ya, kakak saya perempuan meninggal dan nggak ada keluarga saya yang bisa mandikan dia, dan nggak ada orang lain juga misalkan perempuan-perempuan yang bisa mandikan dia, maka dalam kasus seperti ini saya tidak wajib memandikan dia. Terus bagaimana? Langsung masukin kubur? Nah, tayamum kata para ulama, karena ada uzur untuk tidak memandikan. Jelas Bapak ya? Ini kalau beda jenis, tapi kalau satu jenis apa-apa. Lain halnya kalau suami istri. Nah ini nanti akan kita bahas. Kita lanjut lagi. Wa ahaduz zaujain bil akhar. Begitu juga salah satu suami istri, salah satu pasangan suami istri lebih berhak untuk memandikan pasangan lainnya. Artinya kalau suami dia berhak untuk memandikan istrinya, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya dibandingkan orang lain, walaupun satu jenis. Jelas Bapak ya, karena paling dekat kan, orang paling dekat dengan suami adalah istri. Orang yang paling dekat dengan istri adalah suami ya. Apa dalilnya bahwasanya suami lebih berhak memandikan istrinya dibandingkan orang lain, dan istri lebih berhak memandikan suaminya dibandingkan orang lain? Nah kalau ini ada dalilnya, dan dalilnya sahih. Ya disebutkan sini oleh Imam Asy-Syaukani, hadis dalam Musnad Ahmad Ibnu Majah. Nabi SAW suatu hari pulang dari ziarah di makam Baqi' Gharqad. Nah setelah pulang dari mengantar jenazah ini, seorang sahabatnya, beliau pulang tiba-tiba merasa kepala saya sakit, dan Aisyah pun merasa sakit. Nah maka Nabi pun berkata, ma darraki law mutti qabli faqasaltuki wa kafantuki thumma shallaitu alaiki wa dafantuki. Apa masalahnya kalau engkau meninggal sebelumku? Jadi engkau meninggal dulu, lalu aku memandikanmu, mengafankanmu, menyolatkanmu, dan menguburkanmu. Apa masalahnya? Artinya apa?
Ini pertanyaan tapi bukan jawaban. Artinya apa? Tidak ada masalah. Artinya boleh kalau engkau meninggal sebelumku, aku memandikanmu, mengafankanmu, menyolatkanmu, dan menguburkanmu. Nah, ini boleh Bapak ya. Jadi kalau suami, istri diperbolehkan, ini pendapat yang benar. Walaupun ada beda pendapat di antara para ulama. Ya, ada beda pendapat. Ada yang menyatakan walaupun suami istri tetap karena beda jenis, nggak boleh katanya. Sebagian ulama begitu. Dengan alasan apa? Ketika suami meninggal, si istri ini udah jadi bukan istrinya suami ini, udah jadi orang lain katanya. Tapi ini kan dalil apa? Kias. Sedangkan kias kalau bertabrakan dengan nas, dengan hadis atau Al-Quran tidak bisa dipakai. Ini kaidah usul fiqh Bapak-bapak. Ini kaidah yang penting. Para ulama menyebutkan kaidah penting, la qiyas sama'an nas. Tidak ada kias kalau bertentangan dengan nas Al-Quran hadis. Jadi nggak bisa dipakai. Yang benar ini, bahkan dalilnya jelas jelas sekali ya. Rasulullah menyatakan tidak masalah kalau engkau meninggal, aku mandikanmu, mengafankanmu, menyolatkanmu, lalu menguburkanmu. Ini menunjukkan bolehnya suami berhak memandikan istrinya, lebih berhak memandikan istrinya daripada orang lain, dan istri juga lebih berhak memandikan suaminya dibandingkan orang lain. Itu sampai dia tahu kalau iya. itu harus terpenuhi. Oh iyalah. Ini dengan syarat bahwa tadi kan sama. Kerabat lebih berhak memandikan kerabatnya jika satu jenis. Ini disebutkan dalam hadis tadi kalau memang tahu. Artinya kalau tidak tahu jangan dipaksakan. Satu lagi Ustaz, kalau anak laki-laki yang mandi bapaknya saya mandikan. Ya, Kalau betul. anak perempuan, yang perempuan pula yang bisa Iya, mandikan. betul. Karena laki-laki tidak boleh kan? Iya, betul. Walaupun itu orang tuanya sendiri, betul. Ini ya. Kalau bencong cuma nasa, separuh ke atas perempuan, separuh ke bawah laki. Ini yang nggak terpikir memang betul. Nah itu sama seperti pembahasan yang sudah kita bahas dulu dalam tafsir atau apa? Dalam fikih ya. Sholat. Nah, Ya. kalau laki-laki soft yang paling utamanya di mana? Depan. Kalau perempuan Belakang. Kalau waria di mana? Nah, kata para ulama kalau waria itu di antara soft laki-laki dan perempuan, di tengahnya. Nah, ini pernah kita bahas. Terus bagaimana? Nah, ini kasus juga Bapak. Pertanyaan penting nih. Mungkin ulang bagi yang sudah dengar, ya sedang mengingatkan lagi. Kalau yang belum dengar, ya mudah-mudahan faedah nih. Ini Bapak, boleh misalkan kalau ada seorang waria nih. Waria maknanya jelas Bapak ya. Wanita pria. Artinya orang ini memiliki dua kemaluan. Ya. Laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalkan ada seorang waria, dia sudah dewasa. Yang namanya orang sudah dewasa kan butuh nikah kan. Ya. Nah, pertanyaannya, bolehkah dia menikah? Waria ini. Dan kalau boleh nikah, nikahnya dengan siapa? Laki-laki atau perempuan? Ini pertanyaan nih. Nanti setelah itu jawab ini pertanyaan Pak Ahmad. Bagaimana nih? Ini faedah nih. Bagaimana? Dia nikahnya sama laki-laki atau perempuan? Lihat kecondongannya. Hah? Kecondongannya. Condongannya. Kalau condongannya laki-laki, laki. Nah, kalau condongannya perempuan. Bisa tahu condongnya gimana? Lakunya. Sifatnya. Yang udah. Tergantung kodrat asalnya kan. Ya, kata para ulama gini Bapak, kalau misalkan ada orang, naudzubillah ya, jangan sampai keturunan kita begitulah, lahir dia punya dua alat kemaluan. Kata para ulama, ditengok kalau dia masih kecil nih, belum balik, ditengok mana yang berfungsi, apakah kemaluan laki-lakinya atau kemaluan perempuannya. Kalau misalkan ditengok, oh ternyata kemaluan laki-laki yang berfungsi, berarti dia dianggap laki-laki. Kalau kecil mana tahu udah fungsi enggak. Ya kan kelihatan keluar air itunya di situ. Nah, kalau ternyata yang berfungsi kemaluan perempuannya keluar dari itunya, berarti dia dianggap perempuan. Nah, yang jadi pertanyaan kalau dua-duanya keluar, itu bingung loh. Kok keluarnya dari dua itu ya? Bersabar. Nah, maka kata para ulama, cek lagi dari kecenderungan tadi. Kira-kira orang ini, maksudnya si anak ini, cenderungnya misalkan kalau anak ini belum balik ya, kita berbicara belum balik. Misalkan dia suka main boneka, masak-masakan,
Berarti ada kemungkinan laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Berarti kita anggap dia perempuan. Nah, tapi kalau anak ini kok sukanya manjat, main mobil-mobilan, tinju-tinjuan, berarti laki-laki. Nah, tapi kalau semua tanda itu juga belum jelas, ini anak ini gimana ya? Kadang main mobil-mobilan, kadang main masak-masakan. Nah, maka kata para ulama, tunggu sampai balik. Nah, nanti kalau balik cek. Kalau misalkan ternyata dia keluar darah dari kemaluan itunya, berarti dia dianggap perempuan. Tapi kalau ternyata tidak keluar, gimana itu? Cek dulu, cek dulu dia keluar nggak mani dari itunya. Nah, kalau belum jelas juga, gimana? Sedangkan dia kan namanya manusia butuh menikah, maka kata para ulama dia tidak boleh nikah. Pastor. Sengsara sekali dia. Ya gimana? Karena kalau dia belum jelas laki-laki atau perempuannya, ini bisa terjatuh dalam perbuatan haram. Karena kalau misalkan dia belum jelas ini laki-laki atau perempuan, misalkan nikah sama laki-laki, berarti ada kemungkinan dia laki-laki menikah dengan laki-laki, ya kan? Nah, kalau dia misalkan, dinikah sama perempuan, dalam keadaan dia belum jelas laki-laki atau perempuan, bisa-bisa dia perempuan sama perempuan. Makanya kata para ulama, kalau memang kasusnya seperti itu, kalau dalam istilah ilmu fikih namanya al-khunsa al-mushkil, waria yang bermasalah, yang tidak jelas. Maka orang seperti ini hendaknya tidak menikah dan bersabar. Ustaz, tanyaan Ustaz. Misalnya sudah jelas keluar dari kemaluan perempuannya, dipotong kemaluan laki-laki itu gimana? Boleh. Kata para ulama boleh. Ada sesuatu yang berlebihan, boleh. Iya. Sepertinya pernah ada artis nih kayak gitu ya. Nggak ada. Tapi yang jadi perempuan ada. Oh iya ya. Jadi laki-laki Pak asalnya dia. Oh laki-laki. Oh iya. Artinya gitu aja. Artinya gini, kalau memang kasusnya tadi dia nggak jelas ini perempuan atau laki-laki, maka kata para ulama dia nggak boleh nikah. Haram kalau nikah. Sebagaimana dia menderita, ya sabar. Kesabaran dia dalam menahan itu dianggap pahala dan dianggap ibadah. Bolehkah kita tinjau dia secara dekat gitu? Kemana dia lebih cenderung? Iya, makanya harus dipastikan juga. Jadi nggak bisa sembarangan. Karena bisa jadi ada orang gini Bapak ya. Maaf, ada orang yang namanya punya kelainan biseksual. Pernah dengar? Nah, Dia suka sama dua jenis. Nah ini hati-hati. Makanya betul, kalau kasus tadi waria yang nggak jelas ini sebaiknya jangan nikah. Karena nanti dia bisa menzalimi pasangannya, bisa terjatuh dalam perbuatan haram. Sebagaimana dia kasihan sendirian, ya sabarlah. Yang nanggung kalau bisa keluarganya ngasih nafkah atau merawatnya. Dengan dia sabar, kesabarannya dihitung ibadah. Jadi yang namanya sabar itu tidak ada batasnya Bapak ya. Termasuk kalau kasus waria seperti ini, dia sabar sampai akhir hayatnya tidak ada pendampingnya, sabar. punah dia. Hah? Itu punah dia. Iya, ya mudah-mudahan di surga dapat pendamping. Ya itu jangan. Hah? Kalau kita nikahkan, ternyata dia nanti melakukan hal yang menyimpang, itu kena kita. Berarti yang mana nih? Menyimpang ini yang kepake kemaluan laki-laki atau perempuan? Kalau memang kemaluan laki-lakinya berarti dia dianggap laki-laki. Nah itu. Jelas ya? Ya, makanya kan kita tanya dia. Nah. Iya. Iya. Iya, makanya memang harus hati-hati. Makanya kalau para ulama menyebutnya istilah al-khunsa al-mushkil, waria yang bermasalah, yang samar-samar. Yang seperti ini nggak boleh nikah. Tapi kalau sudah jelas, namanya bukan muskil lagi. Jadi waria saja. Waria misalnya laki-laki ini, berarti nikah sama perempuan. Kalau wanita berarti dia nikah sama laki-laki. Tapi kalau yang samar-samar ini nggak boleh nikah. Jelas Bapak ya? Yang nggak boleh nikah itu yang samar-samar. Adapun yang sudah jelas nggak apa-apa. Misalnya ada waria, tapi dia memang dari kecenderungan bahkan kemaluannya yang berfungsi laki-laki, berarti dia nikah sama perempuan. Tapi kalau yang berfungsinya alat kelamin perempuannya, berarti nikah sama laki-laki. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Tadi gimana pertanyaan? Pak Ahmad? Yang mandikan waria. Ya tergantung, warianya udah jelas, bukan waria yang samar-samar kan? Atau waria yang Samar-samar. berarti saya umumkan aja. Saya umumkan aja ya. Karena
kalau kita seorang laki-laki mandikan dia, ada kemungkinan dia perempuan. Kalau perempuan yang mandikan dia, ada kemungkinan laki-laki. Iya, nggak usah dimandikan, ditayamumkan. Jadi kampanye sana tuh. Jelas, apa ya? Kita lanjut nih. Lalu kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa yakunul ghuslu thalathan aw khamsan aw akthar bima'in wa sidrin wa fil akhirati kafurun. Mandi itu, hendaknya mandi itu 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air dan sidr. Sidr tuh bidara, daun bidara. Dan di akhir bilasan diberikan kafur. Kafur tuh kapur barus istilahnya gitu ya. Kapur barus. Jadi mandi di sini Bapak 3 kali minimal atau 5 kali atau lebih dari itu. Ganjil ya. Dengan air dan daun bidara. Dan di akhir bilasan dengan kafur barus. Apa dalilnya? Di sini disebutkan oleh Imam Syaukani dalilnya hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu kisah ketika putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Zainab meninggal dunia. Ketika itu Nabi berkata kepada kaum wanita, perhatikan Bapak, berkata kepada kaum wanita. Padahal yang meninggal siapa? Putrinya. Ternyata bukan Nabi yang mandikan. Ya ini Bapak ya. Jadi lihat tuh, padahal Nabi sama wanita itu lebih ngerti mana? Nabi. Masalah ilmu. Nabi. Nabi kan, tapi Nabi nggak mandikan putrinya. Nabi nyuruh kaum wanita. Nabi berkata kepada kaum wanita itu yang mandikan putri beliau, "Igsilnaha thalathan." Mandikan dia 3 kali. Au khamsan atau 5 kali. Au aktsara min dzalik atau lebih dari itu. In ra'aitunna, kalau memang kalian berpandangan harus lebih dari itu. Bima in wasidr, yaitu hendaknya kalian memandikan dengan air dan daun bidara. Waja'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah di bilasan terakhir kafur, yaitu kapur barus. Apa kira-kira hikmahnya Bapak? Dikasih kapur barus, dikasih apa kira-kira hikmahnya? Harum-harum. Ya, dan supaya mayit lebih apa istilahnya awet, Terjaga. Ustaz, kapur barus itu diganti sama formalin bisa nggak, Ustaz? Kan lebih terjaga. Kan lebih terjaga. Ya, ada kayak gitu ya? Ada kayak gitu ya? Kan formalin kan menjaga mayat, Ustaz. Tapi memang dipakai gitu? Enggak, misalnya diganti, boleh nggak? Nggak tahu saya. Formalin mahal tuh. Ada jauh, ada fatwa di Mas Sinar. Mahal gitu. Cari yang murah aja. Wallahu a'lam ya. Karena Allah a'lam, saya nggak tahu. Ya itu masalah mandi ya. Lalu kata Imam Asy-Syaukani di sini Bapak, wa tuqaddamul mayamin. Hendaknya didahulukan anggota badan bagian kanan. Jadi ketika memandikan mayit, pertama seperti diwudukan dulu, setelah itu kanan, belakang, ini satu. Setelah itu kanan lagi, belakang, kiri belakang, kiri depan, 2. Terus gitu, kanan, kiri, 3. Ini minimal 3. Bisa 5, bisa 7 dan seterusnya. Jelas Bapak ya. Jadi itu perintah dan Nabi. Jadi di sini disebutkan dalilnya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ummu Atiyah, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Nabi berkata kepada Ummu Atiyah, kepada para wanita yang mandikan putri Nabi, mulailah mencuci bagian kanannya dan anggota wudunya. Jadi mulainya kanan. Terus bagaimana kalau orang mandikan kiri? Sah tidak? Sah. Tapi dia sudah menyelisih sunnah Nabi. Ya. Artinya kanan, anggota wudu. Jadi jangan kiri dulu. Ya. Kanan itu dari atas sampai langsung ke kaki. Iya. Di sebelah kanan. Iya. Langsung kaki jalan atau misalnya ambil siram membeli tangan, ambil air siram membeli kaki, atau langsung enggak, ya, sekarang kurang nggak apa-apa. Pokoknya dihitung satu tuh bukan hitungan ini, bukan satu ini enggak, tapi segini, misalnya habis 3 nggak masalah. Nah itu kalau udah depan, belakang itu berarti udah 1. Nah, enggak, maksudnya 1 kanan, nanti kiri juga belakang 1 itu. Nah itu setelah itu 2, 3 lanjutkan aja, minimal 3.
Jelas Bapak-Bapak? Ustaz, masalah formalin tadi tuh Ustaz, cenderung kalau dikasih formalin ambilnya tuh awet, maka sama Tahu. Nggak tahu saya. sebab orang ada menggali kuburan tuh wajahnya masih utuh ya, dikasih formalin ya. Oh, bisa jadi. Tapi Allah saya nggak tahu, belum dapat. Apa ya? Insyaallah lah Pak. Ini bagus ya. Tahunya saat hanya memperlambat pembusukan itu. Bukan Awet ya, memperlambat. Kalau secara normalnya mungkin 2 hari yang berapa, juga formalin bisa 1 hari berjaminan. Oh gitu. Kalau formalin itu mengeringkan apa misalnya biasanya yang saya tahu itu ada orang pemburu yang menangkap binatang supaya awet di formalin. Jadi dia nggak muncul sampai berapa tahun masih. Oh gitu. Kadarnya juga. Iya ya. Makanya kalau mayit, oh alam saya nggak tahu tuh. Belum. Atau ada yang tahu fatwa ulama masalah ini? Oh alam saya nggak tahu. Iya saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa hukumnya, apakah boleh atau nggak, saya belum tahu tuh. Oh alam. Dalam keterangan dalam keterangan itu kan ada. Iya. Iya. Makanya saya nggak tahu. Artinya kalau di sini cuman disuruh pakai kafur barus ya. Kata para ulama apa hikmahnya? Yaitu untuk apa? Supaya lebih ya menghilangkan bau, dan juga untuk katanya untuk ini apa, supaya tidak cepat ini. Cuman kalau ditanya apakah boleh pakai formalin, wallahu a'lam. Jadi orang tuh dalam darurat ngomong. Iya. Ya nanti ingatkan aja ya, mudah-mudahan saya cari ya. Kalau memandikan jenazah tadi misalnya anak meninggal, anak perempuan udah balik, gitu kan? Kalau sebelum balik sepakat para ulama boleh Bapak ya. Jadi kalau misalkan saya punya anak atau kakak saya, bukan kakak saya, adik saya misalkan belum balik, maka saya boleh mandikan. Tapi kalau sudah balik, nah ini gimana? Kalau melihat kan boleh, tak usah. Melihat anak, misalnya anak kan melihat boleh? Enggak juga. Melihat tuh kalau dalam artian melihat bukan bagian auratnya boleh. Boleh. Terus lagi Ustaz, kalau setelah dikafani memeluk dan mencium jenazah itu Ustaz? Beda. Mencium boleh. Misalnya anak perempuan ini balik, dipeluk dicium boleh? Boleh. 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 Bukan sunnah ya. Boleh. Oh, boleh. Beda kan antara boleh dengan sunnah. Dan sebaliknya. Kalau sunnah artinya berpahala, ini nggak berpahala, Dan cuma boleh. sebaliknya Ustaz, dan sebaliknya anak ke orang tua laki-laki boleh juga. Karena nggak ada larangan dalam hal ini. Ya, jadi kalau dalam masalah dunia kan kita boleh melakukan sesuatu sampai ada larangannya. Beda dalam masalah ibadah. Kita jangan melakukan ini sampai ada perintahnya. Nah ini. Dewa ada tahu dia nanti cium adalah balik itu kalau Gimana Pak? Umpamanya kalau anak yang dari Bogor tahu-tahu nggak balik, ada tahu. Masalah wudhu. Enggak, kalau itu nggak ada kaitannya Pak. Itu sebenarnya bukan mewudukan Pak. Ketika kita memulai dengan anggota wudhu, maksudnya bukan wudhu itu. Jadi bukan wudhu sebenarnya Pak. Jelas Pak? Artinya gini kan Nabi tadi nyuruh mulailah mandikan dari bagian kanan dan anggota wudhu. Ini maksudnya bukan mewudukan dia, tapi sekedar mandikan bagian anggota wudhu dulu gitu. Oh, yang menciumnya, apakah batal wudhunya gitu? Iya, jangan kita nggak tahu, tahu dia jalan. Oh ini kalau ini pembahasannya lain lagi Pak. Artinya apakah kalau kita menyentuh wanita batal wudhu kita gitu Pak ya? Nggak, maksud apa itu anak itu. Anaknya udah balik, misalnya meninggal. Iya. Dia cium anaknya itu, apakah batal wudhu yang sebanyak ini kan? Wudhu si mayat. Iya. Iya, gitu ya. Kan diwudhukan itu. Oh ya enggak, dia nggak diwudhukan Pak sebenarnya Pak. Nggak diwudhukan Pak. Mayat itu tidak diwudhukan, dimandikan. Walaupun dia balik atau tidak baliknya ya, Itu ada apanya, ketentuannya. Gimana Pak? Dia sudah dimandikan, diwudhukan ya si mayat ini. Biasanya di Oh nggak ada aturan gitu. Nggak ada. Tadi pun yang ketika Nabi nyuruh mandikan dari bagian kanan dan anggota wudhu, ini maksudnya bukan mewudhukan dia, mandikan. Ya, artinya mandinya kalau bisa dari kanan dulu dan bagian wudhunya dulu, nah, gitu loh. Bukan wudhu sebenarnya. Nggak ada wudhu lagi, dari wudhu. Nggak ada wudhu lagi Pak. Nggak ada. Di sini biasanya biasa lagi Ustaz. Nggak ada.
Dia dulu kalau lagi siap mandi. Nggak ada. Apa Ustaz? Sama dengan orang mandi wajib, kalau sudah mandi semuanya nggak perlu untuk. Oh, itu ada beda pendapat. Ada beda pendapat. Ya, tadi pertanyaan Pak Po ini penting juga, Pak. Apakah orang yang sudah mandi wajib boleh langsung sholat tanpa wudhu? Ini ada beda pendapat. Kalau maksudnya gini, kalau maksudnya dia mandi wajib, setelah itu dia niatnya sekaligus wudhu, nah ini boleh. Tapi kalau dia niatnya mandi saja, nggak ada niat wudhu, nah ini ada beda pendapat di antara ulama. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dia bisa boleh sholat, boleh langsung sholat. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran, surat Al-Maidah 6, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang perintah wudhu, setelah itu Allah nyatakan wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian junub maka bersucilah. Apa bersuci di sini? Mandi. Artinya kalau orang sudah mandi bisa sholat. Nah, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menyatakan ini ijma. Tapi ini pendapat yang dikritik. Ini enggak ijma. Ijma artinya jelas banget. Ijma tadi kesepakatan para ulama. Yang benar ulama nggak sepakat. Ada beda pendapat. Ada yang menyatakan tetap harus wudhu. Ya, wallahu alam. Saya belum bisa mentarjih itu belum bisa menguatkan di antara dua pendapat ini. Namun kalau saya lebih sebagai bentuk hati-hatian, hendaknya wudhu lagi aja. Orang yang junub setelah mandi, hendaknya wudhu lagi lalu sholat. Kecuali kalau dia mandi niatnya sekaligus wudhu. Nah, ini lain lagi. Ya. Kalau merujuk ke bunyi surat Al-Maidah tadi kan disuruh bersuci. Dia udah bersuci dengan sholat wajib tadi kan? Itu dengan ada tufan. Iya. Mau sengaja udah habis berarti udah selesai otomatis dong. Ya itulah, itu pendapat Syekhul Islam. Itu jumhur, mayoritas ulama Bapak. Yang menyatakan orang yang mandi junub langsung boleh sholat tanpa wudhu lagi. Ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan sampai ada yang menyatakan ini ijma, kesepakatan para ulama. Namun yang benar bukan ijma, karena ada ulama yang ayat yang memberitahukan kan? iya, ya makanya wallahu alam. Artinya saya belum meneliti Pak. Artinya kalau sekedar dapat satu langsung saya putuskan nggak bisa. Artinya kalau kita mau mentarjih bahwa Pak suatu masalah nggak bisa cuma dengar satu pendapat, harus dengar pendapat lain dalilnya apa, lalu dibandingkan mana gitu. Tapi kalau sekedar baru dengar satu lalu mentarjih, nah ini nggak, ini saya sendiri nggak bisa begitu. Ya. Tadi masih agak lagi juga kan tentang pembangunan berat. Mungkin belum dapat penjelasan. Ya. Biasanya Pak, setelah dimandikan mayat itu kan diwudukan. Kebiasaan di sini. Diwudukan. Apa itu ada keterangan dari ulama atau gimana kan? Untuk coba apa? Kebiasaan. Saya belum dapat kayak gitu. Hadis-hadis Nabi nggak ada yang menyebutkan seperti itu. Nggak ada yang disebutkan Nabi. Mulailah mandi dari bagian kanan dan anggota wudhu, bukan wudhukan dia. Karena wudhu itu hanya untuk menghidupkan saya. Iya. Pendapat ulama. Alam, saya belum pernah dapat keterangan seperti itu. Dan kitab ini kan kitab mazhab Syafi'i, Ustaz. Kan Imam Asy-Syafi'i la madhhabi ya. Nggak terikat madhabnya. Mujtahid mutlak, Ustaz. Mustahil. Atau pendapat imam mazhab yang lain. Wallahu alam. Nanti udah saya cek ya. Ingatkan guys ya. Jadi yang dua masalah yang perlu dicek lagi. Pertama formalin. Kedua mewudukan mayat. Ya udah nanti insyaallah ya. Tapi sejauh yang saya pelajari Bapak dari kitab fikih, karena yang saya pelajari kan bukan kitab fikih ini aja. Dulu kalau di Libya saya membahas Bidayatul Mujtahid. Itu fikih perbandingan mazhab. Jadi bukan satu mazhab Bapak ya. Bukan mazhab Syafi'i aja, enggak. Mazhab Syafi'i, Hambali ini 4 mazhab. Jadi ini dibahas dan saya belum pernah dapat keterangan tentang wudu setelah mandi. Yang mungkin perlu saya cari lagi lah. Kitab Muhalla juga nggak ada. Ada kan? Nggak ada. Ya, makanya nanti saya cek lagi lah. Apa mungkin ada dari mazhab apa kayak mazhab misalkan mazhab di Indonesia mungkin. Ini ya tiba-tiba kita. Tahu nanti kan. Oh, Ustaz itu katanya perlu diwudukan. Ustaz sesat itu. Nah, itu yang jadi. Nggak ada kayak gitu. Iya, belum menemukan. Iya, makanya saya cek lagi lah. Iya. Sejauh yang saya pelajari belum ada. Ya, dari apa? Iya, ya nanti cek lagi lah. Pokoknya dua masalah yang perlu dicek lagi. Pertama, memandikan mayit dengan formalin. Kedua, wudhu bagi mayit ya. Ya, udah bagus.
kami mandikan dengan formalin, Pak Ustaz. Oh iya, suntik formalin. Suntik formalin ya. Azan, Kita lanjut apa ya? Ustaz, azan. Udah Azan? Oh ya udah cukup ya. Udah. Ya udah kita lanjut lagi nanti Bapak ya. Assalamualaikum.